Lebih dari 2 pekan nama Lesti Bilar terus memenuhi jagat pemberitaan. Dari yang semula mengundang simpati, namun akhirnya menyulut emosi. Dan inilah 17 fakta menggemparkan yang Best Case rangkum dalam 17 hari drama kasus kekerasan dalam rumah tangga Lesti Bilar yang berakhir membagongkan. Fakta pertama, 28 September 2022, Lesti dan Bilar dikabarkan bertengkar hebat pada dini hari. Lesti dicekik dan dibanting ke tempat tidur pasca mendapati Bilar mendua hati. Di pagi harinya, pasangan yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2021 itu kembali terlibat cekcok hingga kabarnya Bilar membanting Lesti di kamar mandi setelah menjatuhkan talak 1. Dan pada hari yang sama, Lesti pun nekat melaporkan Bilar atas kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Fakta kedua, sehari setelah melaporkan Bilar, Lesti dikabarkan kritis dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Publik pun gempar lantaran Lesti disebut-sebut mengalami pergeseran tulang leher. Namun ternyata, pergeseran tulang leher itu sama sekali tidak tertulis dalam hasil visumnya. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi 2 kali kejadian pada hari itu. Ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali, sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit. Betul ada misal memar, ya kan saya sudah katakan itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, salah satu kau. Disitulah Lesti nyerang. Fakta ketiga, Bilar sempat dikabarkan ditolak saat hendak menjenguk Lesti di rumah sakit. Namun hal itu dibantah habis-habisan oleh pihak keluarga Bilar yang mengungkapkan fakta sebaliknya, bahwa Bilar dan ayah angkatnya telah 2 kali menjenguk Lesti. Fakta keempat, Lesti dikabarkan mengalami trauma berat hingga sama sekali tak berani bertemu dengan Bilar. Namun pihak keluarga Bilar mengungkapkan bahwa selain menjenguk, Bilar pun sempat menyuapi Lesti. Ya, Rizky sempat besuk rumah sakit. Sudah besuk. Bahkan Lesti juga disuapin sama Rizky. Untuk menjenguknya benar, kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini, izinkan saya simpen dulu. Cukup saya, Lesti, dan Bilar yang tahu. Fakta kelima, karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Lesti disebut-sebut harus menjalani perawatan intensif selama kurang lebih 2 minggu. Namun faktanya, 4 hari pasca dirawat, Lesti diam-diam telah meninggalkan rumah sakit. Inikah pertanda bahwa sakit yang dialami Lesti tak separah yang diberitakan? Jika dilihat dari bukti rekaman CCTV di hari KDRT terjadi, Lesti nampak sanggup untuk menggendong putranya dan bahkan menyetir mobilnya sendiri. Fakta ke-6, pasca keluar dari rumah sakit, Lesti dikabarkan mengangkut barang-barang miliknya dengan menggunakan truk pada dini hari untuk pindah ke rumah orang tuanya di Tangerang. Hal ini langsung mencuatkan anggapan bahwa mereka tak lagi tinggal serumah pasca kasus ini. Dan di dalam CCTV, di situ istrinya baik-baik aja, nggak ada tangan patah, dia bisa gendong anak, bisa setir mobil. Di mana yang patah tangannya, muka yang hancur, lembab. Kenapa tiba-tiba Lesti Bilar sudah pamitan sama suaminya, pulang ke rumahnya, malamnya ada laporan.
Makanya saya bilang kemarin, ini ada pihak ketiga yang memang sengaja mengompori agar nama Rizky Bilar hancur hancurnya. Sekarang Rizky Bilar sudah namanya sudah hancurnya ya. Terus kemudian pekerjaannya juga banyak ditutup, beberapa pekerjaan ditutup. Ini tanggung jawab siapa? Fakta ketujuh, beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, secara mengejutkan Lesti memutuskan untuk melakukan ibadah umroh bersama Baby L, kedua orang tua, dan beberapa orang kerabat. Tangisan Lesti dalam pelukan sang ayah di hadapan Ka'bah langsung menarik simpati halayak yang membayangkan betapa besar penderitaan yang ia alami. Namun beberapa rekaman lain terungkap bahwa pasca tangisan itu, Lesti sesungguhnya telah nampak kembali ceria, bahkan makan dengan lahap di Tanah Suci. Sekarang netizen dan masyarakat aja tanyakan seperti apa. Masa orang sakit parah tiba-tiba umroh? Janggal. Orang yang sakit itu apalagi fisikis ya, itu nggak akan bisa kemana-mana. Fakta ke-8, ketika Lesti berada di Tanah Suci, Bilar dikabarkan mengalami keterpurukan batin hingga harus menenangkan diri dengan mengikuti kajian agama. Fakta ke-9, terganggunya kondisi psikologis Bilar membuatnya memohon agar panggilan pemeriksaan yang pertama diundur ke pekan berikutnya. Fakta ke-10, pengakuan tentang terpuruknya kondisi psikologis Bilar cukup masuk di akal. Karena kasus KDRT yang dilaporkan Lesti tak hanya membuat nama baiknya tercemar, menjadi target caci maki netizen, satu persatu aib dan isu liarnya kembali mencuat, hingga mengakibatkan beberapa bisnisnya terguncang. Fakta ke-11, terkuak meski tak pernah nampak bersama selama menghadapi kasusnya, pihak keluarga Bilar mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa Lesti dan Bilar sesungguhnya cukup intens berkomunikasi melalui telepon maupun video call. Sering bengong atau Lah iya, gak selera makan. Semua ibunya juga, bapaknya juga, sampai sekarang udah lemas. Makan gak selera sampai sekarang. Sangat tidak menyangka. Bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya udah ngomong, Dek, kenapa seperti ini? Iya, itu nggak tahu Pak, kok bisa beritanya seperti ini. Fakta ke-12, memasuki pekan kedua kasusnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah mengumpulkan beberapa alat bukti termasuk CCTV dan mendapatkan keterangan dari 7 orang saksi. Kasus pun dinaikkan statusnya dari yang semula penyelidikan menjadi penyidikan. Fakta ke-13, sepekan pasca mangkir dalam panggilan pemeriksaan pertama, Kamis lalu Rizky Bilar akhirnya datang untuk diperiksa. Di hari itu juga ia ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani masa penahanan selama 20 hari. Yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Fakta ke-14, pasca mendengar Bilar menjadi tersangka, Lesti langsung meninggalkan Tanah Suci. Dan sesampainya di Indonesia, ia memutuskan untuk mencabut laporan dan bahkan menangis meminta Rizky Bilar untuk tidak ditahan. Fakta ke-15, meski Lesti telah mencabut laporan,
ternyata polisi tetap menggelar konferensi pers dengan menampilkan Bilar dalam baju tahanan. Fakta ke-16. Setelah 1 malam mencicipi dingin dan mencekamnya ruang tahanan, Bilar akhirnya dibebaskan pada 15 Oktober dini hari kemarin. Pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya apa? Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan pada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya pada istri saya, serta saya sudah meminta maaf pada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Bilar, setelah kejadian ini, menjadilah pribadi yang lebih baik. Kalau kata orang, kamu temperamen, ubah sedikit. Fakta ke-17. Keputusan Lesti untuk mencabut laporan sontak membuat sebagian besar publik yang semula berempati berubah menjadi emosi. Karena bisa jadi, pemberian maaf dari Lesti justru akan membuatnya menyesal jika di kemudian hari Bilar mengulangi perbuatannya lagi. Saking geramnya, tak sedikit yang menganggap Lesti dan Bilar telah mengeprank masyarakat se-Indonesia Raya. Kalau kita nih sih sudah kurang percaya, gimana ya? Namanya kita wanita gitu ya. Kita kenal Lesti dari nol. Terus kita lihat kejadian itu tuh kita sakit hati banget gitu. Yang maksudnya bukan korban aja, kita berasa banget sakitnya gitu. Kalau ada laporan dari seorang wanita atau seorang istri karena terjadi KDRT, tidak selalu si istri berharap suaminya ditangkap, ditahan. Kenapa? Mungkin ada anaknya. Tidak selalu. Bisa juga untuk ancaman dalam tanda kutip, suami, kalau kamu melakukan KDRT, saya lapor polisi, kamu diperiksa sama polisi. Saya lebih setuju bercerai, karena kalau buat saya, ya itu laki-laki main tangan ke perempuan itu udah fatal banget. Udah, kalau menurut saya bukan laki-laki, terus-terusan itu penyakit, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aloysia Lisentibovi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit materi mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau lebih disingkat dengan KDRT. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kata ini tak asing kita dengarkan. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Seperti kasus yang baru-baru terjadi, yaitu kasus keluarga Rizky Bilar dan Lesti. Baik agar mengetahui lebih lanjut mengenai apa sih KDRT itu, apa sih bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu, dan undang-undang berapa sih yang mengaturnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga atau lebih disingkat dengan KDRT diatur dalam Undang-Undang PKDRT Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjelaskan setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama kurang lebih 7 tahun yang dilakukan oleh para aktivis
gerakan perempuan dari berbagai elemen. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Yang berikutnya mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu kekerasan fisik. Apa sih kekerasan fisik itu? Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Yang pertama, kekerasan fisik berat. Kekerasan fisik berat ini berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cedera berat, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, kematian korban, dan masih banyak lagi akibat dari kekerasan fisik berat ini. Yang berikutnya, kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik ringan ini berupa menampar, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. Yang berikutnya mengenai kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekerasan psikis berat dan kekerasan psikis ringan. Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesebenangan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial. Tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut ini: gangguan tidur, gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat, depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia, dan atau bentuk psikotik lainnya. Yang terakhir, bunuh diri. Jadi itu beberapa akibat dari kekerasan psikis berat. Yang berikutnya mengenai kekerasan psikis ringan. Kekerasan psikis ringan ini dapat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesebenangan, penghinaan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satunya atau beberapa hal berikut ini: ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, gangguan fungsi tubuh ringan, misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis, dan yang terakhir fobia atau depresi temporer. Yang berikutnya mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seks
pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual berat dapat berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan, atau menyakitkan, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan tujuan tertentu, terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, dan tindakan seksual dengan kekerasan fisik atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. Yang berikutnya, kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual ringan ini dapat berupa pelecehan seksual secara verbal, seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan, atau secara non-verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban, bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Yang keempat yaitu kekerasan ekonomi. Apa sih kekerasan ekonomi itu? Kekerasan ekonomi ini yang keempat yaitu mengenai kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan ekonomi berat dan kekerasan ekonomi ringan. Kekerasan ekonomi berat yaitu tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Yang berikutnya, kekerasan ekonomi ringan. Kekerasan ekonomi ringan ini berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung dan tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Baik, itu saja materi yang saya dapat jelaskan atau saya dapat review pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.